Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Duelo Sekararum dari Prodi Manajemen semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada bab 6 yang berjudul pemahaman terhadap konsep utama pada aspek pendukung dalam studi kelayakan. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui dulu apa itu studi kelayakan. Studi kelayakan adalah proses penting dalam perencanaan suatu proyek atau bisnis. Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis adalah dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aspek ini mencakup dampak pencemaran lingkungan, penyerapan tenaga kerja, serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Ada beberapa jenis-jenis pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, serta pencemaran limbah padat. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi akibat polutan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu. Sumber utama pencemaran udara yaitu dari kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil. Dampak dari pencemaran udara yaitu gangguan pernapasan, hujan asam, pemanasan global, dan menipisnya lapisan ozon. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah industri rumah tangga dan pertanian yang mencemari sungai, danau, atau air laut. Polutan utama pencemaran air yaitu limbah kimia, minyak, logam berat, sampah plastik, dan kotoran organik. Dampak dari pencemaran air yaitu kematian biota air, penyebaran penyakit, dan pencemaran sumber air minum. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat penumpukan limbah beracun, pestisida, logam berat, dan bahan kimia berbahaya di tanah. Sumber utama dari pencemaran tanah yaitu pertanian intensif, pembangunan limbah industri, dan sampah plastik. Dampak dari pencemaran tanah yaitu menurunkan kesuburan tanah, mencemari sumber air tanah, dan membahayakan organisme tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara dengan intensitas tinggi yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Sumber utama dari pencemaran suara yaitu lalu lintas, mesin industri, pesawat terbang, dan aktivitas konstruksi. Dampak dari pencemaran suara yaitu gangguan pendengaran, stres, dan gangguan tidur. Dan yang terakhir yaitu pencemaran limbah padat. Pencemaran limbah padat adalah pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sampah atau material tidak terpakai dalam bentuk padatan yang mencemari lingkungan. Limbah padat ini bisa berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, dan juga komersial. Selanjutnya yaitu dampak negatif pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berdampak luas pada manusia, makhluk hidup lain, serta keseimbangan ekosistem. Berikut adalah beberapa dampak negatif berdasarkan jenis pencemaran. Yang pertama yaitu kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan manusia, perubahan iklim, serta kerugian ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak penyerapan tenaga kerja bagi lingkungan. Penyerapan tenaga kerja, terutama dalam sektor industri, manufaktur, dan pertambangan, memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada kebijakan perusahaan dan regulasi lingkungan yang diterapkan. Manfaat dari dampak penyerapan tenaga kerja bagi lingkungan yaitu yang pertama mengurangi pengangguran, kedua meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, ada juga tantangan pada dampak penyerapan tenaga kerja bagi lingkungan. Yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, persaingan dengan tenaga kerja asing, serta dampak sosial dan lingkungan dari migrasi tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap lingkungan. Lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya manusia. Interaksi antara manusia dan lingkungan ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Yang pertama yaitu dampak sosial. Dampak sosial seperti perubahan struktur masyarakat, konflik sosial, serta perubahan gaya hidup. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir yaitu dampak budaya. Dampak budaya seperti pertumbuhan nilai-nilai budaya, akulturasi budaya, serta hilangnya kearifan lokal. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap lingkungan sangat kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas manusia dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Namun, dengan kebijakan yang tepat, edukasi dan inovasi masyarakat dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Baik, dari materi yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa memahami dampak lingkungan, penyerapan tenaga kerja, serta dampak sosial, ekonomi, dan budaya adalah kunci keberhasilan suatu proyek atau bisnis. Analisis yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi potensi risiko dan peluang sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.